Assalamualaikum. Sebelumnya teman-teman semua yang baru nonton di channel saya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Karena kita berbagi lah. Oke, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Di salah satu sekolah di Jakarta, semua murid kelas 12 sedang berbaris rapi di lapangan untuk mengetahui hasil ujian sekolah mereka. Semua murid nampak tidak sabar ingin mengetahui nilai mereka masing-masing, hingga kepala sekolah mulai memberi pengumuman untuk mereka semua. Selamat untuk kalian semua. Semua murid kelas 12 dinyatakan lulus semua, ucap kepala sekolah sambil bertepuk tangan dan dibalas tepuk tangan oleh semua murid kelas 12. Alhamdulillah, ucap serentak. Untuk mengetahui hasil nilai kalian, bisa melihat di dinding, kepala sekolah sambil kembali ke tempatnya. Para siswa dan siswi itu langsung berlari ke mading untuk mengetahui nilai mereka. Hasil belajar selama 3 tahun di sekolah. Lia, Usna, Diki, Aldi, dan Heru, mereka adalah sahabat sejak 3 tahun lalu. Mereka teman satu kelas dan selalu bersama sampai hari kelulusan. Gimana kalau kita ngerayain kelulusan ini sama-sama? Ucap Diki antusias. Boleh. Selama 2 bulan ini aku gak keluar rumah sama sekali, fokus belajar doang. Lia menjawab sambil memperlihatkan giginya. Tapi kita mau kemana? Kalau ke pantai aku gak ikut deh, bosen pantai mulu. Usna menjawab sambil manyun. Ya juga sih, bosen kalau cuma ke lantai. Ke pantai maksudnya guys. Sekali-kali kita ke tempat yang kita belum pernah ke sana, cari suasana baru gitu. Pelepotan. Aldi memberi masukan dan keempat temannya mulai berpikir. Gimana kalau kita ke tempat nenek aku? Di sana tempatnya indah, jauh dari keramaian dan pastinya alamnya sangat indah. Heru memberi ide. Jauh gak rumah nenek lo? Tanya Lia. Iya, jangan-jangan jauh lagi. Timpal Usna. Enggak kok, cuma 4 jam perjalanan, Heru meyakinkan. Mereka mulai berpikir tentang ucapan Heru. Mereka masih bingung karena tidak yakin kalau liburan di desa akan menyenangkan di pikiran mereka. Paling di desa cuma ada sawah dan kali. Tidak ada hal yang menyenangkan untuk mereka lakukan. Desa nenek lo kan sangat terpencil. Emang ada apanya liburan ke sana? Dikit tampak tidak yakin. Kalian pasti betah di sana. Oh iya, walaupun tempatnya terpencil, tapi di sana ada air terjunnya yang jarang dijamahi manusia. Tempatnya masih asri dan alami, airnya bening dan pemandangan di sana gak usah ditanya lagi. Pokoknya masih alami. Heru nampak sangat antusias dan meyakinkan teman-temannya. Wah, kayaknya seru tuh. Kita bisa bebas foto sesuka hati, bisa main di air terjun sampai puas dan gak akan ada yang ganggu. Lia antusias karena Lia adalah tipe anak yang gila foto. Yakin loh masih asri tempatnya. Dan gak ada orang lain di sana selain kita. Nanti malah banyak orang nyuci sama mandi di sana. Diki masih kurang yakin. Mereka masih saja berdiskusi karena kurang yakin dengan pendapat Heru. Karena mereka ingin liburan ini harus mengesankan dan menjadi kenangan yang tidak akan mereka lupakan. Mereka harus membuat memori seindah mungkin, karena hari-hari ke depannya belum tentu mereka bisa berkumpul seperti saat ini. Mereka pasti akan melanjutkan hidup masing-masing, ada yang bekerja dan ada yang melanjutkan pendidikan. Pasti akan sulit bagi mereka walaupun hanya untuk berkumpul seperti sekarang ini. Setelah melakukan diskusi yang alot, akhirnya mereka memutuskan untuk menyetujui pendapat Heru. Oke, aku setuju, ucap Lia. Gue juga sama, kalau Lia setuju, gue juga sama, ucap Usna ikut bicara. Gimana dengan kalian berdua? Setuju kayak anak-anak cewek apa gimana? Ucap Heru memastikan. Ya udah, kita juga setuju deh, ucap Aldi lalu dibalas anggukan oleh Diki. Oke, berarti deal. Kita berangkat hari Minggu ini ya. Heru bersemangat. Oke, jawab mereka serempak. Akhirnya mereka menyetujui keinginan Heru karena mereka juga sangat menginginkan suasana baru yang tidak mereka temui di kota Jakarta. Hari Minggu pun tiba. Hari yang mereka tunggu-tunggu untuk berangkat liburan bareng. Kalian di mana sekarang? Heru mengirim pesan WhatsApp di grup bersemangat kepada 4 temannya. Bentar lagi gua on the way.
Tunggu di tempat biasa ya dulu, Usna membalas. Oke, gue tunggu kalian di tempat biasa. Hati-hati di jalan, balas Heru lagi. Setelah kurang lebih 30 menit, Heru menunggu, akhirnya keempat temannya datang juga. Mereka datang dan membawa keperluan mereka masing-masing. Udah siap kalian? Tanya Heru. Udahlah, orang kita udah pada bawa koper gede gini, masih ditanya lagi. Gimana sih lo? Jawab Usna. Belepotan guys. Gaji banget, belepotan bacanya. Ya kan gue cuma nanya, gak usah cemberut juga kali. Heru mencolek tangan Usna. Gimana? Apa lo udah ngabarin nenek lo kalau kita akan kesana sekarang? Ucap Aldi. Kalian tenang aja, semua udah beres. Nenek gue udah tahu dan dia sudah menyiapkan kamar buat kita semua. Biar nanti pas kita nyampe bisa langsung istirahat, jawab Heru. Oke deh kalau gitu, kita berangkat sekarang juga. Aldi langsung masukkan kopernya ke bagasi dan diikuti keempat temannya. Gue sama Aldi di depan ya, gue yang nyetir. Diki sama cewek-cewek di belakang aja. Heru langsung duduk di kursi kemudi. Terserah lo aja deh, jawab Diki. Mereka pun berangkat ke rumah neneknya Aldi, bersenang-senang dan bernyanyi di dalam mobil sambil mengusir rasa jenuh. Setelah lelah bernyanyi, mereka akhirnya tidur kecuali Heru yang masih fokus di kursi kemudi. Dia masih fokus menyetir agar segera sampai di tempat tujuan mereka. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, ada sedikit gangguan selama perjalanan mereka. Ada apa, Her? Kok tiba-tiba berhenti? Tanya Aldi yang terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba bannya kempes nih, gak tahu kenapa, jawab Heru sambil garuk-garuk kepala. Kok bisa sih? Apa tadi galau cek dulu sebelum berangkat? Aldi sedikit marah. Tadi udah gue cek, sekarang lo bantuin gue aja deh. Mereka pun turun dari mobil. Setelah masalah kecil itu selesai, mereka kembali ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda. Kita lanjut ya, ucap Heru. Iya, lebih hati-hati deh lo nyetirnya. Aldi memberi nasihat untuk Heru. Siap. Heru langsung menyetir mobil dan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah gangguan kecil itu, mereka melanjutkan perjalanan yang semula terbangun. Kini perlahan mereka kembali tertidur seperti tadi. Dan Heru masih berkutat di belakang kemudi dan kembali fokus ke jalanan. Setelah menempuh perjalanan selama 5 jam, karena mobil ban kempes, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Mereka sampai di perbatasan desa tempat nenek Heru tinggal. Dan mereka pun terbangun karena Heru membangunkan mereka. Apa kita udah sampai ke rumah nenek lo? Tanya Usna. Bentar lagi kita nyampe, jawab Heru. Kalian lihat deh pemandangan sekitar sini. Tambah Heru sambil melihat ke depan. Apa sih? Masih ngantuk nih. Dia masih belum sepenuhnya sadar karena tadi sepanjang perjalanan dia tidur sangat lelap. Mereka berempat serempak melihat keluar mobil, dan betapa terkejutnya mereka karena pemandangan di sekitar sini sangat bagus dan asri. Mereka lalu membuka kaca mobil dan menghirup udara segar di luar. Gila, udaranya segar banget. Diki sangat kagum dengan desa ini. Benar, hawanya juga adem banget. Gak kayak di kota, panas. Dia menimpali ucapan Diki. Wah, gak sia-sia juga kita jauh-jauh ke sini. Benar-benar menakjubkan pemandangannya. Usna sangat terpukau dengan apa yang dia lihat. Desa yang ditinggali oleh neneknya Heru bernama Desa Cendana. Desa ini memang sangat jauh dari keramaian karena tempatnya di pedalaman. Dan untuk sampai di desa ini harus melewati alas jati sekitar 5 meter dari jalan raya. 5 kilometer dari jalan raya. Desa ini juga dikelilingi oleh gunung-gunung yang sangat indah. Lengkap sudah suasana indah di desa ini. Desa ini dinamakan Desa Cendana karena dahulu kala ada seorang putri raja yang bernama Cendana yang dimakamkan di desa ini karena dia diusir dari kerajaan atas kesalahannya sendiri. Sehingga dia menikah dengan salah satu pemuda di desa itu. Hingga saat ini desa itu dikenal dengan Desa Cendana. Masih berapa lama nyampe di rumah nenek lo? Tanya Usna tidak sabar. Itu di depan rumah paling pojok adalah rumah nenek gue. Heru menjawab sumringah. Akhirnya setelah melewati perjalanan yang melelahkan, mereka sampai juga ke rumah nenek Heru. Tempat yang asing bagi mereka, kecuali Heru. Tapi kesan keindahan yang mereka dapatkan di desa ini.
Akhirnya kalian sampai juga, silahkan masuk. Nenek Heru mempersilahkan mereka masuk dan langsung memeluk cucunya yang sudah lama tidak bertemu. Perkenalkan, saya Nenek Angah, neneknya Heru. Kalian bisa panggil saya Nek Ngah. Lanjut Nenek memperkenalkan diri. Ini teman-teman sekolah Heru, Nek. Ini Diki, Aldi, Usna, dan juga Lia. Mereka menjabat tangan Nek Ngah satu persatu dan memperkenalkan diri. Kalian istirahat dulu di sini, Nenek mau masak dulu. Nanti kalau sudah matang, Nenek langsung panggil kalian dan kita bisa makan sama-sama. Nenek langsung pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan untuk Heru dan teman-temannya. Mereka sampai pada sore hari dan langsung disambut oleh hawa dingin yang sangat menusuk karena desa ini memang berada di dekat gunung. Mereka langsung istirahat, merebahkan diri di kamar masing-masing. Ada 2 kamar yang mereka tempati. 1 kamar untuk para cowok dan 1 kamar untuk cewek. Lihat, mandi yuk, badanku udah lengket semua nih, udah bener-bener gak betah. Usna merasa badannya sangat lengket. Ya udah ayo, aku juga mau mandi, jawab dia. Kita ke kamar para cowok aja, nanya si Heru di mana kamar mandinya. Kalau mau nanya si nenek, aku masih sungkan, kata Usna. Akhirnya mereka mandi walaupun terpaksa, karena tidak ada kamar mandi dalam rumah ini. Mereka harus ke sungai untuk mandi. Jarak sungai dan rumah Nek Ngah memang tidak jauh, tapi sangat merepotkan sekali untuk mereka yang sudah terbiasa mandi di rumah. Gimana Her? Kapan kita berangkat ke air terjun itu? Dia sudah tidak sabar ingin melihat air terjun yang Heru bilang masih sangat asri dan jarang dijamah manusia. Besok pagi kita berangkat, tapi gue nanya nenek dulu, soalnya gue sendiri belum pernah ke sana, kata Heru sambil garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Gimana sih lo? Kita kira lo udah pernah ke sana, makanya lo ngajak kita ke sini. Aldi mulai emosi. Gua memang belum pernah ke sana, tapi air terjun itu sudah sangat terkenal di desa ini, kata Heru. Emang di mana tempat air terjun itu? Jauh gak dari sini? Tanya Lia mulai penasaran. Nah, itu dia yang jadi tantangan buat kita. Air terjun itu ada di atas gunung itu. Kita harus mendaki gunung dan menikmati air terjun itu. Heru menjelaskan kepada teman-temannya. Wah, seru tuh. Udah lama kita gak naik gunung. Diki antusias. Mereka berlima adalah anggota pencinta alam di sekolahnya. Jadi naik gunung adalah sudah biasa bagi mereka. Mereka adalah anak-anak muda yang ingin tahu banyak hal dan suka merasa tertantang untuk melakukan hal baru yang belum pernah mereka lakukan. Gak sia-sia kita kesini, pasti kita dapat pengalaman baru. Dan pastinya di gunung itu jarang sekali ada orang yang mendaki karena tempatnya yang terpencil dan daerahnya yang tidak terkenal seperti gunung-gunung yang pernah kita taklukkan. Aldi terlihat sangat bersemangat karena tahu akan mendapatkan pengalaman baru. Oke, besok kita berangkat dan aku akan memberitahu nenek biar kita juga bisa bawa bekal ke sana. Heru juga sama dengan teman-temannya. Dia sudah tidak sabar menunggu hari esok. Selesai mandi, mereka kembali ke rumah nenek. Dan setelah mereka kembali, ternyata masakan nenek sudah matang. Dan mereka tersenyum bahagia karena memang mereka sudah sangat lapar. Makanlah yang banyak, pasti kalian lapar, ucap Nek Ngah yang dibalas anggukan oleh Heru dan teman-temannya. Pasti Nek, kita memang sangat lapar, jawab Heru sambil tersenyum. Mereka makan dengan lahapnya karena masakan Nek Ngah memang sangat enak dan khas masakan desa yang jarang sekali mereka temui di kota. Selesai makan, Heru berpikir kalau dia ingin memberitahu neneknya kalau dia dan keempat temannya ingin ke air terjun yang ada di gunung dekat rumah neneknya. Nek, Heru mau ngomong. Heru sambil menatap teman-temannya yang dibalas anggukan tanda mereka setuju Heru izin ke neneknya. Ada apa nak? Ngomong aja. Wajah nenek terlihat menenangkan. Besok, Heru dan teman-teman ingin pergi ke air terjun di atas gunung itu. Kita pengen tahu keindahan air terjun itu. Heru menatap neneknya berharap mendapat jawaban yang dia inginkan. Apa? Kamu mau ke air terjun merah? Kamu mau ke air terjun merah? Mau ngapain kamu? Kamu tahu tidak, warga desa ini tidak ada yang berani untuk ke sana. Apalagi kamu dan teman-temanmu anak baru kemarin. Jangan coba-coba ke sana kalau kalian masih mau selamat. Ingat itu, ucap nenek tegas dan penuh penekanan. Tapi kenapa Nek? Ada apa dengan air terjun itu? Dan apa kata nenek tadi? Air terjun merah. Jadi air terjun itu namanya air terjun merah. Heru terlihat kaget mendengar apa yang dikatakan nenek.
Iya, air terjun itu namanya air terjun merah. Di sana adalah tempat yang sangat berbahaya. Banyak orang yang tidak kembali setelah ke sana. Banyak yang tersesat di gunung itu. Dan ada yang tenggelam di air terjun itu. Pokoknya tempat itu sangat berbahaya. Sudah banyak memakan korban. Nenek menjelaskan dengan panjang lebar. Tetapi mereka tetaplah anak muda yang memiliki rasa ingin tahu.